Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal kompetensi pedagogik untuk persiapan menghadapi pretest PPK tahun 2022. Soal dan pembahasan di video ini tentunya berdasarkan dari modul PPK tahun 2021. Jadi kemungkinan soalnya tidak jauh berbeda. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan kita kali ini, sebagaimana biasa untuk teman-teman untuk meluangkan waktunya, jangan lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tetap terupdate dengan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada soal nomor 1. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan, tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Menguasai karakter peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, menguasai karakteristik peserta didik. Oke, pembahasannya. Ya, bagian daripada aspek kompetensi pedagogik yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Di sini salah satunya adalah guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, minder, dan lain-lain. Soal yang kedua. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Menguasai karakteristik peserta didik. B. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Pembahasannya, aspek daripada kompetensi menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik salah satunya di sini adalah guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Jadi indikatornya di sini ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia. Guru memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan aktivitas yang dilakukannya. 4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar. 5. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain. Yang ke-6, guru memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran. Soal nomor 3. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Menguasai karakteristik peserta didik.
B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu pengembangan kurikulum. Untuk kompetensi pengembangan kurikulum, indikatornya adalah yang pertama, guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. 3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. 4. Guru memilih materi pembelajaran yang 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Tepat dan mutakhir. 3. Sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 4. Dapat dilaksanakan di kelas. 5. Sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Soal nomor 4. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lihat pembahasannya. Kompetensi pedagogik dari kegiatan pembelajaran yang mendidik. Indikatornya, pertama, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. 2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. 3. Guru mengkomunikasikan informasi baru, misalnya materi tambahan sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi, misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju. 5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. 6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. 7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi dan sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta didik dapat termanfaatkan. 8. Guru mampu audio visual termasuk TIK untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan. 9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan, dan berinteraksi dengan peserta didik lain. 10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh, guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. 11. Guru menggunakan alat bantu mengajar dan atau audiovisual termasuk TIK untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah 11 indikator dari aspek kegiatan pembelajaran yang mendidik. Oke, kita lanjut pada soal nomor 5. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Komunikasi dengan peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum.
E. Pengembangan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi dengan peserta didik. Jadi pada soal nomor 5 yang ditanyakan adalah indikator kompetensi pedagogik. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, dalam aspek komunikasi dengan peserta didik ada 6 indikator yang harus diketahui. Yang pertama, guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menurut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. 2. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan atau tanggapan tersebut. 3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya. 4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. 5. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik, baik yang benar maupun yang dianggap salah, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Nah, yang keenam, sesuai jawaban nomor 5, guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. Soal nomor 6. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Menguasai karakteristik peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Komunikasi dengan peserta didik. E. Penilaian dan evaluasi. Dan jawaban yang tepat adalah E. Penilaian dan evaluasi. Oke, kita lihat pembahasannya. Penilaian dan evaluasi. Indikatornya di sini adalah ada 5. Yang pertama, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian sehingga penilaian formal yang dilaksanakan sekolah dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. 4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. 5. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Soal nomor 7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek titik-titik. A. Menguasai karakter peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Komunikasi dengan peserta didik. E. Pengembangan potensi peserta didik. Dan jawaban yang tepat adalah
E. Pengembangan potensi peserta didik. Oke, kita lihat pembahasannya. Pengembangan potensi peserta didik. Indikatornya di sini adalah ada 7. Yang pertama, guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. 2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. 3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 4. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. 5. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. 6. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. 7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. Soal nomor 8. Yang tidak termasuk kompetensi pedagogik bagi guru adalah titik-titik. A. Memperhatikan perkembangan kognitif, memanfaatkan prinsip kepribadian, mengidentifikasi potensi anak didik. B. Menerapkan teori pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran. C. Membuat setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. D. Merancang dan melaksanakan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program pembelajaran. E. Memahami materi ajar yang ada di kurikulum, materi dan konsep keilmuan lainnya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk kompetensi pedagogik. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, kita lihat satu persatu mulai dari A. Memperhatikan perkembangan kognitif, memanfaatkan prinsip kepribadian, mengidentifikasi potensi peserta didik. Jadi ini termasuk dia dalam aspek menguasai karakteristik peserta didik. Yang B. Menerapkan teori pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran. Dia masuk pada aspek menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Berarti ini termasuk dalam kompetensi pedagogik. C. Memberi setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. C. Membuat setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Ini bagian dari pengembangan potensi peserta didik. Yang D. Merancang dan melaksanakan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program pembelajaran. Dia termasuk pada penilaian dan evaluasi, yang masuk di aspek evaluasi. Kemudian yang E, ya, yang E yaitu memahami materi ajar yang ada di kurikulum, materi dan konsep keilmuan. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah memahami materi ajar yang ada di kurikulum, materi dan konsep keilmuan lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Memahami materi ajar yang ada di kurikulum, materi dan konsep keilmuan lainnya. Nomor 9. Yang tidak termasuk dalam komponen mengajar seorang guru adalah kemampuan titik-titik. A. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi. B. Menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran. C. Berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. D. Menanamkan kebiasaan tidak boleh mencontoh saat ulangan. E. Mengamati perubahan perilaku siswa. Jawaban yang tepat adalah C. Berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. Kita lihat pembahasannya.
Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk dalam komponen mengajar. Ya. Komponen di dalam pembelajaran yang pertama yaitu tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah perilaku yang diharapkan tercapai pada diri siswa setelah pembelajaran selesai dilakukan. Kemudian yang kedua, materi. Materi ini adalah substansi atau isi dari pembelajaran itu sendiri. Ketiga, metode, yaitu cara, tujuan dan bahan itu bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat, artinya tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat yaitu media, semua sarana yang dibantukan dari pengirim pesan kepada penerima pesan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu upaya untuk melihat apakah proses pembelajaran berlangsung atau mungkin hasil pembelajaran pun bisa berjalan dengan baik. Oke, kita bahas lagi satu persatu dari A sampai dengan opsi B. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi. Ini dia masuk pada evaluasi. Kemudian yang B, menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran. Dia masuk pada bagian media. Kemudian yang C, berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid atau pengawas. Ini kurang tepat. Kita lihat lagi opsi D dan E. Menanamkan kebiasaan tidak boleh mencontoh saat ulangan. Ini bagian dari tujuan pembelajaran yang akan diharapkan. Kemudian yang E, mengamati perubahan perilaku siswa. Ini pada tahap evaluasi, ya. Evaluasi dari segi observasi. Yang tidak termasuk di sini adalah yang C, berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. Selanjutnya soal nomor 10. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A, setuju karena dapat melatih siswa mengamati, melihat, mendengarkan diri sendiri dan mendengarkan diri sendiri. B, sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C, kurang setuju karena tidak atau kurang mendidik. D, setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E, sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam soal nomor 10 ini yang ditanyakan adalah pendapat kita, ya. Pendapat kita bisa saja di sini berbeda-beda antara jawaban saya dengan jawaban teman-teman, tentu di sini akan berbeda. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A, setuju karena dapat melatih siswa mengamati, melihat dan mendengarkan diri sendiri. Ini bagian dari keuntungan daripada televisi sebagai media pembelajaran. Nah, oke teman-teman, jadi ini dulu pembahasan kita tentang pembahasan soal Pretest PPG tahun 2022. Dan harapan kami kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua yang ikut dalam tes PPG tahun 2022 mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan jangan lupa sering-sering latihan agar apa yang diharapkan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kami sangat mengharapkan kepada teman-teman kritik dan sarannya yang sifatnya membangun untuk perbaikan channel ini di masa yang akan datang. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.